Seperti biasa, pada video kali ini Mimin akan membahas alur cerita The Emoji Movie yang rilis pada tahun 2017 lalu oleh Sony Pictures Animation. Film ini berkisah tentang Jen, sebuah emoji multi ekspresi yang tinggal di sebuah handphone seorang remaja dan merencanakan sebuah perjalanan untuk menjadi emoji normal seperti orang tuanya. Dan bagaimana kelanjutannya? Simak terus ya. Film ini dimulai dengan sekelompok siswa sekolah menengah yang sedang beraktivitas di sekolah. Mereka semua hanya terfokus dengan smartphone mereka. Ditunjukkan seorang bocah bernama Alex bersama temannya yang sedang membicarakan cewek idaman Alex. Sesampai di kelas, Jin berpindah ke dalam dunia smartphone milik Alex. Sekumpulan emoji-emoji tinggal di kota bernama Textopolis, dan masing-masing menjalankan fungsi yang sama seperti yang dirancang untuk mereka pada smartphone. Di sana ditunjukkan salah satu emoji bernama Gen, di mana seharusnya ia menjadi emoji meh, atau kita sebut saja emoji bosan, cuek, atau males. Terserah deh. Tetapi tidak seperti semua emoji lainnya. Gen memiliki banyak ekspresi dan perasaan yang membuatnya menjadi bukan dirinya sendiri. Di sana, Gen ditetapkan untuk hari pertamanya sebagai emoji resmi. Meskipun orang tuanya Mel dan Mary tidak terlalu percaya padanya. Setelah itu, dia pergi ke stasiun tempatnya bekerja. Di sana, dia bertemu Smiler, si emoji yang selalu senyum dalam situasi apapun, walaupun sedang marah. Dia adalah kepala pusat teks yang merupakan emoji asli. Di sana ada juga emoji populer lainnya, yaitu emoji iblis, First Bomb, Flamansa, dan juga Pup. Emang ya, emoji coklat manis ini sangat populer. Semuanya berdiri di dalam kubus tempat mereka dipindai dan dikirim dari handphone Alex. Di dunia manusia, Alex mendapat SMS dari gebetannya Eddie. Dia ingin mengiriminya emoji. Jadi dia mulai memilih Gen karena dia ada di dalam kubus. Namun Gen panik karena dia bekerja untuk pertama kalinya, dan dia menyebabkan Alex mengirim emoji aneh ke Eddie. Gen kemudian mengunci pemindaian dan menyebabkan kerusakan pada kubus, sehingga Gen dicap sebagai emoji malfungsi yang tidak bisa menetap dalam satu ekspresi. Gen sangat bersedih atas apa yang sudah dilakukannya. Lalu ia dipanggil ke kantor Smiler. Dia memberitahu Gen bahwa karena kecelakaan ini, dia mengalami kerusakan dan harus dihapus untuk mencegah terjadi kesalahan lain pada handphone. Tetapi Gen tidak setuju, dia dihapus hingga ia mencoba kabur dari sana. Smiler kemudian mengirim robot Ivy-nya untuk mengejarnya, tetapi Gen berlari ke ruang tunggu emoji-emoji paling populer. Robot hendak menemukannya dan mulai menyebabkan kekacauan di sana, tetapi Gen bertemu dan dibantu oleh emoji high five, yang sebelumnya adalah emoji populer yang biasa dibuat untuk menyapa. High five membawa Gen ke salah satu ruangan tersembunyi, Loser Lounge, tempat emoji yang tidak populer berkumpul. Kemudian Gen menceritakan kepada High Five bahwa ia adalah emoji malfungsi, yang mana High Five dan yang lainnya terkaget. Kemudian High Five mengusulkan agar mereka menemukan seorang peretas atau biasa kita sebut hacker bernama Jailbreak untuk memprogram ulang Gen menjadi emoji meh biasa, sehingga dia tidak akan terhapus dari handphone. Keduanya menyelinap keluar dari ruang tunggu sehingga robot tidak akan melihatnya. Dan mereka melarikan diri dari kota Textopolis ke kota Wallpaper, tempat aplikasi-aplikasi handphone berjalan. Mel dan Mary menyadari bahwa Gen hilang, jadi mereka mencoba pergi mencarinya. Salah satu robot melihat mereka pergi, yang bisa dilihat Smiler melalui kamera pengintai. Lalu dia mengirim lebih banyak robot untuk mencari Gen ke seluruh kota.
Kemudian, Gen dan High Five menjelajahi beberapa aplikasi lain di ponsel, termasuk salah satunya Facebook. Mereka mencapai aplikasi pembajakan tempat mereka berharap menemukan jailbreak. Tampaknya aplikasi ini adalah semacam pembilah untuk virus-virus dan juga spam iklan. Keduanya lalu menemukan jailbreak yang tidak tertarik untuk membantu mereka. Sampai akhirnya dia melihat bahwa Gen memiliki masalah dengan ekspresi wajahnya. Robot Smiler kemudian masuk ke tempat itu hendak mencari Gen dan mulai menimbulkan masalah dengan menghapus beberapa virus di sana dan membuat mereka bertiga terpaksa melarikan diri. Rick mengusulkan mereka pergi ke aplikasi Dropbox ponsel untuk memprogram ulang Gen agar dia bisa hidup di The Cloud. Mereka melewati banyak aplikasi, salah satunya game Candy Crush. Di sana, Gen terjebak di dalam game Candy Crush. Lalu yang lainnya mencoba mencocokkan permen dengan warna yang sama sampai mereka bisa membebaskan Gen. Namun, tindakan mereka dalam game itu menyebabkan suaranya terdengar saat Alex mencoba mengajak Eddie ke pesta dansa sekolah, yang menyebabkan dia terlihat aneh dan konyol di depannya, dan bahkan semua orang tertawa mendengarnya. Ketiganya kemudian masuk ke aplikasi Just Dance, di mana mereka bertemu dengan avatar Akiko Glitter, sang pemandu dance. Mereka harus menari selaras dengan permainan jika mereka ingin melanjutkan, atau mereka akan jatuh ke dalam pembuangan. Jailbreak yang mengaku bahwa ia tidak pandai menari membuat Gen membantu Jailbreak menemukan alur gerakan dari tariannya. Dalam prosesnya, topi Jailbreak terbang dan menunjukkan bahwa Jailbreak adalah seorang sang emoji putri yang memiliki mahkota yang berusaha melarikan diri. Saat mereka mencapai akhir permainan, robot tiba-tiba muncul dan memprogram diri mereka sendiri untuk bisa menari. Hal ini menyebabkan aplikasi mengeluarkan suara selama kelas Alex yang membuatnya malu dan ditertawakan, sehingga dia menghapus aplikasi Just Dance-nya yang membuat ketiganya lari ke pintu keluar. Robot yang jauh di belakang akhirnya jatuh dan dibuang, tetapi tiba-tiba High Five ditarik ke tempat sampah oleh salah satu robot. Kemudian Gen dan Jailbreak akhirnya sudah dekat dengan aplikasi Dropbox, tetapi Gen ingin pergi ke tempat sampah untuk menyelamatkan sahabatnya High Five, yang membuat Jailbreak tersentuh dan ikut membantunya. Mereka menggunakan aliran musik dari aplikasi Spotify sebagai jalan pintas untuk pergi ke tempat pembuangan sampah agar lebih cepat. Selama waktu itu, Jailbreak lalu memberitahu Gen bahwa dia menyukainya apa adanya. Setelah muak dengan ponselnya yang kacau, akhirnya Alex membawa ponselnya ke tukang konter agar ponselnya diformat atau dibersihkan, yang akan mengakibatkan semua aplikasi terhapus. Mengetahui berita ini, Smiler mengirim robot yang telah di-upgrade untuk mengejar dan mencari Gen sampai dapat. Di tempat lain, High Five sedang meratapi nasibnya di tempat sampah dengan sisa-sisa karakter yang dihapus. Di sana dia menemukan email yang ingin dikirim Alex ke Eddie yang menyatakan perasaannya, tetapi Alex tidak pernah mengirimkannya dan malah menghapusnya. Tiba-tiba Gen kemudian turun dengan tali untuk menyelamatkan High Five dan menariknya keluar. Mel dan Mary, orang tua Gen, berdebat tentang mengapa Gen anaknya berbeda dari mereka, yang membuat keduanya berpisah dan mencari Gen sendiri-sendiri. Mulai dari YouTube dan aplikasi lainnya sudah mereka jalani, tetapi kemudian akhirnya mereka menemukan satu sama lain di album foto perjalanan Alex di Paris pada aplikasi Instagram. Lalu Mel mengakui bahwa dia juga sama seperti Gen anaknya yang memiliki banyak ekspresi atau malfungsi. Kemudian dia berdamai dengan Mary dan mereka terus keluar untuk mencari putra mereka.
Dalam perjalanan Gen, Jailbreak, dan High Five ke Dropbox, ketiganya kemudian ditemukan oleh robot yang sudah di-upgrade. Mereka berhasil melarikan diri dan menekan firewall yang memblokir Dropbox. Mereka mencoba menemukan kata sandinya, tetapi Gen terus-menerus dibakar dengan setiap jawaban yang salah. Lalu, High Five mengatakan bahwa kemungkinan sandinya adalah Eddie, nama gebetan Alex. Ternyata benar, sandinya adalah Eddie dan mereka berhasil masuk. Ketiganya masuk ke aplikasi Dropbox, tetapi sebelum Gen dapat diprogram ulang, dia menyadari bahwa dia memiliki perasaan terhadap Jailbreak dan mencoba mengungkapkannya kepadanya. Jailbreak juga menyukainya, tetapi dia tidak ingin meninggalkan rencananya untuk tinggal di The Cloud karena dia merasa seperti stereotip menjadi seorang putri emoji. Gen yang akhirnya patah hati, akhirnya secara sukarela mengambil wajah Meh dan kembali ke rumah. Tetapi tiba-tiba dia ditangkap oleh robot yang sudah di-upgrade. High Five berlari untuk memberitahu Jailbreak. Lalu dia menggunakan kekuatan putrinya untuk bersiul dan memanggil burung Twitter untuk membawanya kembali ke Talk to Police. Gen dibawa kembali ke pusat teks tempatnya dulu bekerja, dan di sana Smiler hendak bersiap untuk menghapus Gen. Tetapi Mel dan Mary bergegas untuk menghentikannya. Mel mengungkapkan bahwa ia juga seperti anaknya yang memiliki banyak ekspresi atau malfungsi, yang membuat Smiler memasukkannya untuk dihapus juga. Tiba-tiba High Five dan Jailbreak menerobos langit-langit dan melawan robot itu. Jailbreak kemudian hendak mematikan tombol robot itu, tetapi tidak berhasil. Yang kemudian dinonaktifkan oleh High Five, dan robot itu terjatuh tepat berada di atas Smiler. Sayangnya telepon Alex dicolokkan dan semua yang ada di telepon mulai terhapus. Kemudian secara bergegas, Gen memasuki kubus saat Jailbreak memindahinya. Dengan berbagai ekspresi, akhirnya pesan itu terkirim ke ponsel Eddie. Eddie yang melihatnya kemudian menghampiri Alex dan mengatakan bahwa dia menyukai emoji yang dikirim oleh Alex. Lalu dia mengajak Alex untuk pergi ke pesta dansa bersamanya. Mendengar hal itu, Alex kemudian mencabut ponselnya dan membatalkan pembersihan, sampai akhirnya ponselnya berhasil pulih kembali. Semua emoji melihat Gen sebagai pahlawan. Dia menjadi emoji multi ekspresi pertama bersama ayahnya. Sementara itu, High Five kembali populer sekali lagi, dan Jailbreak melanjutkan perannya sebagai seorang putri, dan para emoji kemudian mengadakan pesta dansa. Di akhir cerita, Smiler telah dikirim ke Loser Lounge, tempat emoji diasingkan, dan sekarang dia harus memakai penutup kepala gigi setelah bot menimpanya.